Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya, senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anakku hebat semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik. Wah, apa ya judul bukunya? 3, 2, 1. Ya, kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak sudah tidak sabar lagi kan untuk menyimak kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita simak bersama sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kisah ini adalah Lomba Lari. Siapa anak-anak yang suka lari? Ya, lomba lari. Dan diawali Quran surat Al-Ahzab ayat 6 yang artinya Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Lomba lari. Aisyah radhiyallahu an adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga merupakan istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggilnya Humairah, yang artinya pipi kemerah-merahan. Beda usia antara Rasulullah dan Aisyah terpaut cukup jauh. Ketika menikah dengan Rasulullah, Aisyah masih remaja. Karena itu Rasulullah sering bermain-main dengan Aisyah. Pada suatu hari, Aisyah bersama Rasulullah melakukan suatu perjalanan. Ketika itu tubuh Aisyah masih ramping, usianya memang masih muda. Para sahabat juga ikut dalam perjalanan itu. Rasulullah lalu berkata kepada para sahabat beliau, "Silakan kalian berjalan terlebih dahulu." Para sahabat pun berjalan meninggalkan Rasulullah di belakang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Marilah kita berlomba lari." "Berlomba lari?" tanya Aisyah sambil tersenyum. "Ya, lomba lari. Kita lihat siapa yang lebih cepat di antara kita berdua," jawab Rasulullah. Aisyah menyambut ajakan Rasulullah. Mereka mengambil ancang-ancang dan mulai berlari. Tubuh Aisyah ketika itu masih kecil dan ramping, sehingga dengan gesit dia bisa berlari dengan cepat. Sedangkan Rasulullah bertubuh lebih besar dan lebih berat. Hasilnya Aisyah dapat mendahului Rasulullah dalam berlari. "Aku menang!" teriak Aisyah. "Ya benar, larimu cepat sekali," jawab Rasulullah sambil terengah-engah.
Setelah itu mereka berangkulan dan tertawa bersama. Waktu pun berlalu. Aisyah sudah lama berumah tangga. Selama itu Aisyah rajin mempelajari berbagai ilmu agama Islam. Ia dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar mengantarkan Aisyah sebagai perempuan yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan juga syair. Keilmuan Aisyah tidak diragukan lagi karena ia adalah orang terdekat Rasulullah. Ia mempelajari ilmu Islam langsung dari Rasulullah. Bahkan banyak wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu an. Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga ia mendapat gelar Al-Mukafirin, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Shahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaih. Bahkan para ahli hadis menempatkan Aisyah pada posisi kelima penghafal hadis setelah Abu Hurairah, kemudian ada Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan juga Ibnu Abbas. Seiring dengan bertambahnya usia, lambat laun tubuh Aisyah menjadi lebih gemuk. Sementara itu Rasulullah sudah lama tidak mengajaknya berlomba lari lagi. Sampailah pada suatu ketika Aisyah bepergian lagi bersama Rasulullah. Ternyata pada saat itu beliau ingin mengulangi lagi lomba lari dengan Aisyah. Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Silakan kalian berjalan terlebih dahulu." Maka para sahabat pun kemudian berjalan lebih dulu. Lantas Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Marilah kita berlomba lari seperti dulu." Aisyah berkata, "Wah, bagaimana aku dapat mendahului engkau, wahai Rasulullah, sedangkan keadaanku sekarang seperti ini." Beliau berkata, "Marilah kita mulai." Aisyah pun melayani ajakan berlomba lari. Tidak seperti dulu. Sekarang Aisyah berlari dengan susah payah. Tidak bisa menyaingi Rasulullah dan sebagai hasilnya. Betul saja, ternyata kali ini Rasulullah berhasil mendahului Aisyah. Beliau tertawa seraya berkata, "Ini untuk menebus kekalahanku dalam lomba lari yang dulu." Wah, menarik sekali ya kisah dari Rasulullah SAW. Kisah tadi berjudul Lomba Lari. Dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah lomba lari tadi adalah Rasulullah SAW itu suka membangun keakraban dan juga keceriaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dengan mengajak lomba lari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya menjadi lebih erat dan semakin dekat. Sederhana saja, hanya dengan berlomba lari. Nah, sudah terbangun di situ ya, banyak keceriaan dan juga kegembiraan di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya, yakni Aisyah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah yang berjudul lomba lari. Kisah-kisah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat dan tetap rajin membaca, anak-anak hebat semuanya. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan di Taman Makan Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.